Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan dalam video kali ini kita bakal membahas tentang magic number yang mana ini berfungsi di dalam kita menghitung kebutuhan dana pensiun yang akan kita gunakan untuk kita investing for living dan di mana teman-teman magic number ini tentu saja memberikan kita gambaran tujuan keuangan kita di masa mendatang. Jika Anda penasaran dengan video ini, yuk kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, magic number itu bisa dibilang semacam dana minimum yang wajib kita penuhi agar kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dan nilainya juga terus naik seiring waktu meskipun terjadi inflasi setiap tahun. Dan kita tentu saja nggak perlu khawatir teman-teman dengan adanya tingkat inflasi yang dapat menggerus nilai dari aset yang kita miliki. Nah, teman-teman, alternatif dari magic number itu adalah 4% rules. 4% rules ini merupakan magic number yang bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan dana pensiun yang tentu saja nilainya kita harapkan bisa terus naik seperti yang ada di layar Anda, maka hal ini kemungkinan akan kita gunakan untuk kita investing for living. Nah, teman-teman, bagaimana cara menghitung magic number ini atau 4% rules ini? Mari kita simak selanjutnya. Teman-teman, magic number ini sebenarnya bisa dibilang perhitungannya itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi konsep yang kita perlukan di sini adalah yang perlu kita ketahui berapa kebutuhan hidup kita per tahun, kemudian berapa tingkat return yang kita harapkan dan berapa tingkat inflasi yang akan terjadi dari pengeluaran kita. Jadi tingkat inflasi di sini teman-teman tentu saja bukan semata-mata tingkat inflasi yang berasal dari yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, jadi teman-teman, dengan asumsi bahwa imbal hasil atau tingkat return per tahun itu 7,5% dan tingkat inflasi ini kita bisa sesuaikan, kita asumsikan tadi 3% per tahun. Nah, berapa sih tingkat kebutuhan dana yang kita perlukan untuk kita pensiun agar kita nggak pusing lagi mikirin kerjaan ataupun nggak perlu lagi pusing mikirkan tanpa bekerja pun kita akan tetap bisa hidup dengan enak, teman-teman. Nah, rumusnya sederhana, jadi kebutuhan hidup ini sama dengan kebutuhan hidup kali 1 plus imbal hasil, kemudian dibagi imbal hasil dikurangi tingkat inflasi. Nah, katakan teman-teman kalau kita melihat bahwa kebutuhan hidup kita adalah 120 juta dan tingkat returnnya ini sekitar 7,5%, kemudian inflasi itu 3%. Maka diperoleh hasil atau nilai yang kita butuhkan adalah 2,867 miliar atau mendekati 2,9 miliar per aset kita ini yang kita perlukan untuk startnya ini. Nah, jadi dengan asumsi 7,5% kebutuhan hidup kita 120 juta, maka nilai aset kita ini akan terus berkembang dengan catatan kita tidak mengambil lebih dari 7,5%-nya. Mari kita lihat simulasi dari perhitungan ini, teman-teman. Nah, meskipun ini bersifat ilustrasi, tetapi nilai aset kita ini harusnya ini tentu saja kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan tentu saja potensi return atau imbal hasil investasi ini sangat bergantung pada instrumen yang kita pilih. Nah, jadi sebisa mungkin pilih skenario investasi yang ini sangat konservatif atau paling tinggi ini konservatif. Nah, jadi fluktuasi imbal hasil tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap nilai investasi kita. Nah, demikian juga tingkat inflasi. Jadi untuk menghitung ini kita mesti benar-benar mempertimbangkan bahwa tingkat inflasi dari pengeluaran kita ini nggak semata-mata tingkat inflasi yang dipublis oleh BPS. Nah, dengan asumsi tadi nilai awal itu sekitar 2,8
miliar, maka kebutuhan kita setahunnya ini sekitar 120 juta. Teman-teman bisa perhatikan di layar sebelah kiri Anda, dengan tingkat return 7,5% tadi, maka tingkat returnnya ini kita bisa tarik untuk keperluan hidup kita. Nah, jadi di awal kita melihat bahwa dari startnya ini 2,8 miliar, sepanjang kita tidak menarik lebih dari tingkat returnnya, maka nilai dari investasi kita ini seharusnya ini selalu tumbuh. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri tentu saja berdasarkan keperluannya masing-masing. Nah, tadi berdasarkan asumsi ini atau dengan rata-rata 10 juta per bulan. Nah, ini saya pikir ini sudah tingkat hidup yang layak untuk kita menikmati hidup. Nah, dengan 10 juta per bulan kita sudah bisa hidup enak, sudah bisa hidupnya nyantai, mungkin kita sudah bisa dibilang sudah hidupnya ya dari uang pensiun kita, dari investasi kita. Nah, tadi kita juga sudah simulasikan bahwa dengan nilai yang kita miliki ini tadi, tentu saja nilai awalnya 2,8 dengan penarikan sesuai dengan kebutuhan kita atau plus tingkat inflasi, mestinya nilainya ini nggak berkurang. Meskipun kita tahu bahwa tingkat returnnya ini sekali lagi jangan sampai tingkat returnnya ini yang benar-benar bersifat fluktuasi. Nah, seperti yang kita tahu, yang tidak fluktuatif itu ya salah satunya adalah dividen dari saham tertentu yang memang nilainya stabil dari waktu ke waktu. Nah, kemudian selain dividen, ada juga yang namanya fixed rate atau SBN atau sukuk retail yang diterbitkan atau obligasi yang diterbitkan oleh negara, yang meskipun misalnya kita mesti sesuaikan bahwa tingkat pengembaliannya tadi tentu saja tidak sebesar 7,5% mungkin. Nah, atau kita justru berinvestasi di deposito misalnya, atau di instrumen tertentu. Jadi sangat tergantung dari instrumen yang kita pilih. Nah, tentu saja teman-teman, nilai investasi awal ini mungkin saja bisa jadi bentuknya bisa jadi bermacam-macam, bisa jadi dalam bentuk portofolio investasi, dalam surat berharga, reksadana ataupun saham. Kemudian juga bisa jadi fixed rate tadi atau obligasi retail atau ORI. Dan tentu saja ketika kita ingin berinvestasi pada satu instrumen, maka kita perlu mempertimbangkan skenario dari profil risiko kita, yaitu sangat konservatif. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang magic number tadi, maka ketika kita menghitung dana pensiun kita, maka apa yang kita asumsikan tadi, termasuk di dalamnya ini 4% rules ini atau 4% rules ini menjadi acuan kita. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang dana pensiun, maka 4% rules ini bisa menjadi acuan kita. Saya pikir ini sharing yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita kali ini. Dan jika Anda suka dengan video kami, Anda bisa berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan ketika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.